warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Anggirin Diantika NIM 005, lalu kemudian ada Suci Wijayanti NIM 012, lalu ada Nurul Hasanah NIM 020, lalu ada Malik Aziz NIM 027, lalu Anggita Nila NIM 034, dan Wawan Setiawan NIM 040. Bab 1 adalah filsafat kewirausahaan. Nah, filsafat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah filsafat materialisme entrepreneur. Filsafat ini menekankan pada prinsip dasar dari kehidupan manusia berupa dan karena materi yang menjadi penyebabnya. Manusia sekarang ini menjadi lebih konsumtif, hedonisme, materialisme, dan mengedepankan pada fisik dan materi. Hal ini menyebabkan munculnya entrepreneur yang bersifat materialisme, yang mana mereka mencari uang dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah filsafat idealisme entrepreneur. Nah, filsafat ini menekankan pada hakikat yang materi yang berupa ide, sedangkan materi berasal dari realitas kehidupan ini. Nah, entrepreneur idealisme itu lebih mementingkan ide sebagai kekayaan yang dianggap lebih penting daripada materi. Nah, ini berupa kreativitas dan inovasi. Lalu yang ketiga adalah filsafat eksistensialisme. Filsafat ini lebih mengedepankan pada eksistensi daripada ide dan materi, yang mana itu tidak akan berguna tanpa sebuah eksistensi. Entrepreneur eksistensialisme adalah mereka yang menekankan karya dan produk mereka yang inovatif dan kreatif dari apa yang mereka hasilkan. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu aksiologi entrepreneur. Aksiologi entrepreneur terdiri dari 3. Yang pertama yaitu logika entrepreneur, kedua etika entrepreneur, dan yang ketiga estetika entrepreneur. Saya akan menjelaskan mengenai logika entrepreneur. Apa itu yang dimaksud dengan logika entrepreneur? Logika ini dapat digunakan dalam kewirausahaan dalam menentukan keputusan berbagai hal bisnis. Yang kedua yaitu etika entrepreneur. Seorang entrepreneur yang beretika adalah mereka yang menganggap pesaing mereka sebagai partner dalam mencari kebaikan, melatih kedisiplinan, dan dapat berpikir serta berkembang lebih kreatif lagi. Yang selanjutnya yaitu estetika entrepreneur. Estetika lebih ke arah keindahan dan kejelekan dalam kehidupan. Usaha yang dikembangkan akan memperhatikan keindahan dari segi produk sampai dengan citra perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teologi entrepreneur. Seseorang yang ingin menjadi seorang entrepreneur karena 2 hal, yakni karena kebutuhan yang mendesak untuk mencukupi dan mendapatkan kehidupan yang layak, dan dikarenakan dia ingin hidup merdeka dan bebas tanpa adanya orang lain yang akan mengatur hidup mereka. Maka dari itu, teologi entrepreneur merupakan kesadaran spiritual, bukan hanya sebagai formalitas. Yang pertama, teologi entrepreneur dan rasa syukur. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta yang mana bertujuan untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dijaga dan dikembangkan secara tidak langsung dengan memanfaatkan alam dan dapat berkreasi dengan hal tersebut merupakan rasa syukur yang mana dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan sebuah tindakan. Yang kedua yaitu spiritualitas seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur tidak akan melakukan penyimpangan aturan yang berlaku serta dapat mengendalikan diri untuk selalu berada di dalam kebenaran. Spiritual sendiri merupakan proses untuk membuat dirinya kaya karena sebuah proses dalam perjalanan menjadi seorang entrepreneur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kosmologi entrepreneur. Dari kata kosmologi itu sendiri yaitu yang berhubungan dengan alam. Entrepreneur yang berhubungan dengan alam, yaitu dengan membangun harmoni dengan alam. Itu dapat dikatakan sebagai seorang entrepreneur tidak seharusnya hanya mencari keuntungan, namun juga harus memperhatikan harmoni antar alam dan sosial itu sendiri. Kemudian ada etika, kosmologi, dan ekologis. Terdapat beberapa pertimbangan dalam membuka sebuah usaha. Yang pertama itu
lebih mengutamakan kehidupan jangka panjang. Hal tersebut juga dapat menjadi sebuah amal jariah bagi pemilik usaha jika usaha tersebut bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian menciptakan regenerasi yang baik, yang mana dapat menentukan pemimpin yang baik agar usaha tersebut dapat berlanjut dan tidak berhenti di jalan. Yang terakhir itu harus memiliki pandangan futuristik, yang mana dapat melihat ke depan tentang usahanya tersebut. Kemudian adanya kreativitas atau kecerdasan kosmologis. Seorang entrepreneur akan mendalami dengan jiwanya dan dengan kecerdasannya, melihat fenomena alam yang ada di sekitarnya, yang kemudian dia akan membuat sesuatu dengan kreativitasnya itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu G, antropologi entrepreneur. Dari kata antropologi itu sendiri yaitu berhubungan dengan manusia. Yang pertama itu manusia sebagai subjek dan objek bisnis. Dapat dikatakan sebagai manusia sangat membutuhkan manusia lainnya yang akan berperan mewujudkan gagasan dan idenya jika dilihat dari sisi subjek, dan akan menjadi pemakai produk serta jasa jika dilihat dari sisi objek. Kemudian bisnis sebagai pengkayaan spiritual. Pengkayaan spiritual yang terdiri dari kebaikan, kepedulian pada orang lain, dan keluhuran budi. Selain itu, kekayaan yang dimiliki tidak akan merubah kepribadiannya, tetap rendah hati, bersikap hemat namun tidak pelit, hidup sederhana, dan dapat peduli terhadap nasib orang lain. Yang terakhir itu entrepreneur sebagai wakil Tuhan di bumi, yaitu menjalankan ajaran Allah, menjalankan ibadah, tidak merusak dan dapat bertanggung jawab, serta dapat menjadi kreatif, inovatif dalam memanfaatkan alam yang telah diamanahkan. Pemanfaatan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama yang dapat meneruskan ciptaan Tuhan yang sangat memiliki potensi yang besar menjadi sesuatu yang bernilai. Sekian, terima kasih. Bab yang kedua mengenai karakter seorang entrepreneur. Poin yang pertama, mental pemecah masalah bukan pembuat masalah. Setiap manusia itu pasti mempunyai sebuah masalah. Untuk meningkatkan kualitas dalam hidupnya yang mana dapat dilihat dari bagaimana dia menghadapi masalah dan bagaimana dia mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Manusia itu pada umumnya memiliki masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal itu berupa keinginan dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang entrepreneur itu memiliki masalah internal seperti masalah tenaga kerja, masalah keuangan, peningkatan kualitas dan kuantitas sebuah produk, dan masalah dalam pemasaran produk tersebut. Mereka harus menjadi pribadi yang cerdas dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, mempunyai mental yang kuat, serta mampu bersabar dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, manusia juga memerlukan kekuatan spiritual untuk pemecahan masalahnya. Poin yang kedua, memberi lebih utama daripada meminta. Seorang entrepreneur itu selalu menanamkan dalam dirinya untuk membantu orang yang membutuhkan, serta tidak bergantung kepada orang lain, karena akan membuat mereka untuk merasa berhutang budi. Mereka harus bersikap dermawan dengan karyawannya maupun orang yang membantu kelangsungan bisnisnya, karena hal tersebut merupakan rasa syukur atas segala pemberian dari Tuhan, alam, dan sesama manusia. Mereka sadar atas hal tersebut. Mereka akan lebih mendorong dan menginspirasi dirinya untuk lebih inovatif dan kreatif, yang mana semua untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Poin yang ketiga, kerugian untuk menarik keuntungan. Dalam sebuah usaha itu tidak terlepas dari yang namanya sebuah kerugian dan keuntungan. Usaha pasti selalu pernah merasa titik terendah, yaitu kerugian. Sebagai seorang entrepreneur, mereka harus mampu mengatasi beberapa besar kerugian yang akan dihadapi dengan instingnya pribadi. Jangan sampai kerugian itu menyebabkan kehilangan aset sampai mengalami kebangkrutan.
Kerugian membuat seorang entrepreneur menggunakan kerugiannya itu sebagai pelajaran, meningkatkan eksistensi usahanya, dan membuat usahanya lebih bermanfaat serta mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya ialah kesediaan untuk jatuh bangun. Seorang entrepreneur juga tidak jauh-jauh dari jatuh bangun antara kegagalan dan kesuksesan. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting karena dengan seperti itu dapat membentuk mental yang lebih kuat dan dapat belajar untuk bangkit dan kuat, dapat mengubah kerugian menjadi peluang dan keuntungan, dan dapat memutarbalikkan kenyataan yang terjadi padanya, lalu memaknai persaingan. Untuk dapat bertahan, dia harus mempunyai ciri khas, keunikan, dan kualitas yang lebih baik. Mereka juga harus lebih kreatif, kerja keras, dan dengan adanya kelemahan akan lebih fokus lagi, lalu membangun kepercayaan. Sebagai seorang entrepreneur, mereka juga harus percaya terhadap karyawan, konsumen, dan investor. Selain kepercayaan yang terdiri dari kebaikan, kepercayaan, dan keyakinan, terdapat pula yang namanya pemikiran. Pemikiran sendiri terdiri dari uji coba, keraguan, dan pembenaran. Kesederhanaan berpikir dan kesederhanaan hidup. Mereka berpikir tentang peluang usahanya dengan melihat kebutuhan, pergerakan, dan banyaknya manusia yang ada di sekitarnya. Mereka harusnya berpikir dengan kesederhanaan itu untuk membentuk kepercayaan orang lain, bukan hanya untuk mencari keuntungan dan kekayaan. Seseorang entrepreneur harus juga dapat hidup sederhana dan bersahaja. Selanjutnya, memaknai kejujuran. Sebagai seorang entrepreneur, harus menanamkan kejujuran dalam dirinya, meskipun dia bekerja untuk dirinya sendiri yang bersifat mandiri. Mereka tidak boleh memanipulasi produk tentang kualitas barang, tidak mengadakan pemalsuan dan pengurangan. Yang terakhir, tujuan ibadah. Uang dan kekayaan yang didapatkan digunakan sebagai alat penyempurna dan untuk menjalankan ibadah dengan baik. Uang dan kekayaan yang diperlukan bukanlah yang dibutuhkan oleh Tuhan, namun cara memperolehnya yang menjadi tolak ukur. Pada intinya, hasil usaha entrepreneur yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, di samping untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.